Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0542444292. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini bisa kita lihat langsung saja ke soalnya. Di sini ada beberapa indikator capaian yang sudah dicantumkan. Lalu kita langsung saja lihat ke soalnya. Sini adalah kita sebagai mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Lalu pada tugas praktik ketiga kali ini, mahasiswa berfokus untuk aplikasi Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3 ya, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database ya, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan dengan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktik ini pada tugas praktik 2 kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang teman-teman diminta untuk merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Nah, di sini juga disertakan struktur proyek view-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita langsung saja lihat source code yang sudah saya buat di VS Code-nya ya. Kita buka saja. Nah, di sini saya sudah membuat ada aset ya, dan CSS dan IMG. Terus di sini ada data bahan ajar dari JSON, lalu juga ada template, dan ini adalah indeks HTML-nya yang sudah saya buat. Lalu langsung saja kita coba untuk membuka di live server ya teman-teman. Oke, kurang lebih ini adalah tampilan awalnya, sederhana saja tapi mudah untuk dipahami. Kita ke bagian stok ya. Di sini kita bisa lihat di daftar stok ini ada beberapa tampilan ya, ada kode mata kuliah, ada kategori, ada daerah, rak, harga, quantity, safety, status, dan juga aksi ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Di sini juga bisa untuk kita tambahkan bahan ajar ya teman-teman. Untuk save status di sini ada penjelasannya. Di sini statusnya ya, kalau hijau itu aman, berarti stoknya aman. Lalu kalau menipis itu berarti stoknya di bawah safety, dan kalau kosong ini berarti stoknya habis ya teman-teman. Di sini kita juga bisa mengedit untuk quantity ya. Misalnya kuantitinya di sini kita ubah menjadi misalnya 10. Lalu maka di sini statusnya akan berubah menjadi menipis. Kalau kita rubah menjadi 35 misalnya, maka statusnya akan aman karena safety-nya adalah 20 ya teman-teman. Kita juga bisa di sini untuk menambahkan bahan ajar ya teman-teman. Misalnya kita sebagai contoh ya, ini MSIM. Oke, di sini sebagai contoh kita akan masukkan misalnya MKWI 4202 itu modul belajar di era digital ya. Lalu di sini misalnya kita masukkan di mata kuliah pilihan UT Jakarta misalnya. Karena pilihan kita masukkan saja di rak 2 misalnya C2 ya, dengan harga misalnya 50.000. Kuantitinya kita taruh misalnya di 25 dengan safety-nya itu 20 ya. Lalu kita simpan data.
sudah muncul ya, di sini muncul ya KWI 4202 belajar di era digital, MK pilihan UT Jakarta rak R2 strip C2, lalu dengan harga 50. Kita edit dulu harganya 50.000 ya. Lalu di sini kuantitinya adalah 25, safety-nya adalah 20, maka statusnya akan aman ya. Kalau di sini kuantitinya kita tulis 15, maka statusnya adalah menipis ya. Dan jika kuantitinya kosong atau 0, maka statusnya akan kosong ya teman-teman, mengikuti daripada safety-nya ini ya, sebagai acuan daripada status. Lalu selanjutnya kita masuk ke fitur ini, kita coba untuk filter dan pengurutan ya. Misalnya kita di sini adalah mengurutkan sesuai UT daerahnya untuk mencari BMP. Misalnya kita mau mencari BMP dari UT daerah Jakarta, maka di sini akan muncul berdasarkan UT daerahnya ya, yaitu UT daerah Jakarta. Kalau di sini kita cari di Surabaya, maka yang muncul di sini adalah UT daerah Surabaya untuk BMP-nya, yaitu adalah BP Biologi Umum. Lalu juga kalau Makassar, maka di sini akan muncul dasar-dasar sosiologi ya, yang berasal dari UT daerah Makassar. Namun ketika kita ubah ke semua UT daerah, maka semuanya akan muncul seperti semula. Lalu kondisi stok di sini, misalnya kita ingin munculkan yang perlu reorder, yaitu dengan stok-stok yang menipis, berarti ya di sini ada pengantar akuntansi dan juga dasar-dasar sosiologi ya, yang mana kuantitinya di bawah daripada angka safety. Lalu untuk yang kosong ini berarti tidak ada ya, karena tidak ada BMP yang kosong. Lalu di sini sort berdasarkan misalnya dari judul ya, dari berdasarkan nama BMP-nya ya, dari A sampai Z, berarti ini sudah disusun. Lalu ada juga stok terendah, misalnya di sini akan ketara, dimulai dari stok terendah sampai yang stok terbanyak, tertinggi. Lalu juga di sini ada juga berdasarkan harga termurah ya teman-teman. Bisa dilihat dari harga 50.000 sampai ke harga 80.000 ya. Lalu selanjutnya setelah itu kita bisa juga di sini selanjutnya kita akan cek ke fitur tracking DO atau delivery order ya teman-teman. Di sini misalnya kita akan contoh masukkan NIM ya. Di sini kita contoh saja, misalnya nama mahasiswanya adalah Reza, pilih ekspedisi, misalnya saya pakai yang reguler, lalu pilih paket yang IPS dasar misalnya. Nah, maka di sini adalah 120.000 ya IPS dasar. Kalau saya pilih yang IPA dasar, maka harganya 110.000. Kita pilih misalnya IPA dasar ya, kita simpan delivery order, maka kita lihat di sini sudah muncul langsung di proses pesanannya ya teman-teman. Nah di sini juga sesuai, misalnya bisa juga tambah progress, atau kalau sudah ditambah progress kita juga bisa simpan progress ya, misalnya kita juga mau nambahkan lagi nih di sini. Misalnya namanya adalah Rezi, ekspedisinya pakai yang express misalnya, lalu pilih paketnya yang IPS dasar. Nah di sini 120.000 dengan paket UT 001 ya, berbeda kalau tadi yang IPA itu adalah paket UT 002 ya. Kita coba yang paket UT 001. Nah dia di sini akan muncul ya, di sini diproses. Dan di sini juga ada yang renewal dari ini berdasarkan BO-nya dalam perjalanan. Kalau yang dua ini yang baru itu dalam proses ya. Di sini juga lengkap daripada ekspedisi yang dipakai, tanggal, total harga, dan juga paket yang dipilih. Kurang lebih begitu saja untuk tugas saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam penyampaian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.